Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Ittihad Kiai Al-Hajj Irham Rafi'i, yang kami hormati Direktur Putra Putri Pondok Pesantren Darul Ittihad Kiai Al-Hajj Malikus Soleh LCMPD, yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Ittihad Lora Abdul Qadir Lutfi Eskom, yang kami hormati Kepala Madrasah Thanawiyah sekaligus penceramah pada malam hari ini Al-Ustadz Zainullah Alwi SSI, yang kami hormati MPO Santri Pondok Pesantren Darul Ittihad Lora Alfi Anwar Irham SPD, dan yang kami hormati Dewan Asatid Santriwan dan Santriwati rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat beserta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Ikhwan ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang ilmiah. Baik berdirinya saya di sini sebagai pembawa acara yang mana akan membacakan rentetan acara pada malam hari ini. Adapun acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga menyanyikan himna Oh Pondokku, acara yang keempat sambutan atas nama pengurus KMDI, acara yang kelima ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Zainullah Alwi SSI, dan acara ini akan ditutup dengan pembacaan doa. Acara yang pertama pembukaan yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Rawatib Rahmini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma al-Fatiha ala jami'il ulama'il amilin wa syuhada'i wa shalihin wa syarikil ardi ila magharibi awariha wa bariha, wa khususan li Syekhina Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, wa khususan ila jami' muassis Mahadina Darul Ittihad, wa ala kulli niyatin as-su'ali wa salamatina wa li salamati jami' halina yaghfir dhunubana wa dhunuba jami' halina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Syai'u lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Abdul Mujawib. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Acara yang ketiga, menyanyikan himdaoh pondokku yang akan dipandu oleh Al-Muallim Firdausi. Kepada audien dimohon berdiri sejenak.
Acara yang keempat, sambutan atas nama pengurus KMDI. Kepada yang bersangkutan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi wassalatu wassalamu ala khairi ibadihi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Ittihad Kiai Haji Irham Rafi'i, yang mana dalam hal ini beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena mengikuti acara Iqbal di Bangkalan. Juga yang kami hormati Direktur Pondok Pesantren Darul Ittihad Kiai Haji Malikus Soleh LC MPD, beliau juga tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena juga mengikuti acara Iqbal Alumni Al-Amin di Bangkalan. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Muallimin Darul Ittihad Lora Abdul Qadir Lutfi Eskom, juga berhalangan pada malam hari ini, tidak bisa hadir. Dan yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah juga mubalik pada malam hari ini, Al-Ustaz Zainullah Alwi SSI. Yang kami hormati MPO Santri Pondok Pesantren Darul Ittihad Lora Alfi Anwar Irham SPD. Juga yang kami hormati Ustadz Umar Hasan Sufyan selaku Ketua Umum Iqdar. Dan yang saya banggakan dan yang kami hormati Ketua Keluarga Mahasiswa Darul Ittihad atau KMDI Sahabat Rizal Bawasir SE, dan seluruh pengurus KMDI seperjuangan, asatid, ustadzat, santriwan dan santriwati yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat yang dilimpahkan kepada kita berupa nikmat iman dan Islam, dan juga malam hari ini kita diberikan rahmat berupa hujan, yang mana hujan juga banyak manfaatnya bagi para petani. Dan namun meskipun hujan ini tidak memudarkan semangat kita untuk mengaji bersama dengan yang mulia Ustadz Zainullah Alwi SSI dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam selalu kita curah limpahkan kepada hari keharibaan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pilihan dari umatnya, min khiyari ummatih, sehingga kita diakui kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Pertama yang kami ingin sampaikan yaitu ucapan ribuan terima kasih kepada para senior Iqdar yang selalu mendukung kami, membimbing kami, dan juga kepada para asatid wal ustadzat, terutama kepada yang mulia Ustadz Zainullah Alwi, yang mana pada malam hari ini beliau berkenan menjadi mubalik karena ini dadakan, dan beliau bersedia menggantikan pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Ittihad Kiai Haji Irham Rafi'i. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para adik-adikku santriwan-santriwati
yang berpartisipasi meramaikan acara ini guna mengaji, menggali sejarah apa itu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan kita kaji malam hari ini bersama Ustaz Zainul Alwi. Dan kami harap antum nanti mencatat, bukan hanya mendengar tapi juga dicatat, karena ilmu seperti dikatakan dalam Mahfudzat, ilmu itu bagaikan buruan, kalau gak diikat hilang. Kalau kata saya, ilmu itu bagaikan uang, kalau gak disimpan ya habis, harus disimpan rapat-rapat. Makanya dicatat kalau ngaji, dan jadikanlah ilmu itu sebagai tambahan iman kita jadi kuat, tingkah laku kita jadi lebih baik. Jadi jangan jadikan ilmu itu hanya sebatas wawasan, hanya sebatas pengetahuan. Sudah tahu ini, oh iya udah tahu. Tahu ini, oh iya tahu. Jadi ilmu itu harus dijadikan iman kita semakin kuat dan tingkah laku menjadi baik. Gitu ya. Dan mungkin acara ini mungkin yang terakhir dari KMDI dalam pengurusan saat ini, karena di bulan 3 ini kami akan mengadakan kongres, atau istilah kita itu pergarus, pergantian pengurus, yang akan dilaksanakan insyaallah bulan 3, bulan Maret insyaallah. Doakan semoga KMDI selalu semakin bisa memberikan kontribusi yang baik bagi pondok terutama, dan bagi seluruh santri umumnya. Dan pesan kami kepada antum, jika suatu saat antum kuliah dan menjadi bagian dari KMDI, kami harap antum harus punya rasa memiliki, sehingga antum merasa eman, merasa sayang pada KMDI. Karena KMDI ini lahir dari rahim Iqdar. Jadi KMDI ini adalah bagian dari Iqdar, bukan organisasi lain, bukan organisasi dengodena atau nak-kanak yang gak tahu apa-apa. Kami ini didukung oleh Iqdar, dan prosesnya juga tidak mudah. Proses kami ini supaya KMDI ini terdeklarasi atau diresmikan butuh perjuangan, butuh pengorbanan dan waktu yang cukup lama. Terbentuknya KMDI ini bukan hanya di tahun 2020, tapi jauh di tahun-tahun sebelumnya kami sudah terbentuk, namun belum terdeklarasi. Dan akhirnya atas restu para asatid dan dukungan para senior Iqdar, akhirnya KMDI diresmikan pada tahun 2020. Dan alhamdulillah pada saat ini adalah periode terakhir kami, yaitu akan mengadakan kongres atau pergarus. Sekian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang akan kita dapatkan dalam pengajian ini bisa bermanfaat bagi kita dan bagi seluruh santri umumnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yakni acara inti pada malam hari ini, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Zainullah Alwi SOSI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Ittihad yang mulia Ki Haji Ihram Rafi'i, yang kami hormati Direktur TMI Putra Putri Darul Ittihad Ki Haji Malikus Sholeh LC MPDI, yang kami hormati Ketua MPU Putra Al-Mukarram Lora Alfi Anwar, yang kami hormati Ketua Ikdar Al-Ustadz Umar Hasan, yang kami hormati segenap pengurus KMDI serta teman-teman asatid dan alumni yang hadir malam ini, para santri dan santriwati Pondok Pesantren Darul Ittihad yang berbahagia. Tiada kata yang pantas diucapkan pada malam hari ini kecuali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala Kalau enggak mau mendengarkan bicara sendiri, saya mau pulang aja. Malam ini adalah malam yang bersejarah bagi pondok kita. Kesekian kalinya, bahkan sudah berpuluh-puluh kalinya kita mengadakan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana 2 tahun terakhir ini acara peringatan Hari Besar Islam dilaksanakan oleh teman-teman KMDI. Kalau dulu sebelum KMDI ini berdiri dilaksanakan oleh bagian peribadatan. Yang hadir pada waktu itu adalah santri dan santriwati serta guru-guru terbatas. Karena yang melaksanakan ini adalah KMDI, yang hadir pun juga lebih banyak ketimbang yang dilaksanakan oleh bagian peribadatan. Mudah-mudahan acara ini membawa berkah bagi kita semua. Saya malam ini bukan penceramah, bukan membaliw. Tadi malam Ustadz Dahil pas hujan deras itu datang ke rumah. Terkejut saya. Ini anak, ini hujan-hujan kok datang ke sini. Berarti penting. Ada apa, Hil? Ustadz dimohon ngisi acara peringatan Isra Nabi di masjid. Pegang undangan. Loh, Pak Ilham gak bisa. Ramalik gak bisa. Rakotir gak ada. Bahadori sudah tahun kemarin. Saya merasa kasihan sama Ustadz Dahil, hujan-hujan datang ke rumah.
Ya Sil, saya kasihan sama kamu. Jadi saya bukan mubaligh. Hadirin hadirat yang berbahagia, Isra Mi'raj itu bagi kita bukan barang baru. Beberapa malam yang lalu anak-anak putra ini sudah mendengar penjelasannya dari Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Khalil Yasin di rumahnya Ustadzah Muammarah. Sudah jelas apa itu Isra? Perjalanan di malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di malam hari. Para ulama ini beda pendapat tentang apa yang Isra itu rohnya saja apa jasadnya. Dengan ayat bi 'abdihi, dengan hambanya berarti juga jasadnya. Dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Bukan dari Sarkampak ke Pasar Kompongan. Ini menunjukkan bahwa masjid itu tempat yang paling suci, apalagi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa itu Masjidil Haram? Di mana? Di mana? Masjidil Aqsa? Di Palestina. Setelah dari Masjidil Aqsa, Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ditempuh hanya beberapa waktu saja, padahal perjalanannya jauh. Karena kekuasaan Allah semuanya terjadi. Setelah Rasulullah naik langit pertama, ketemu dengan beberapa nabi, kemudian terus sampai ke langit yang ke-6, Rasulullah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintah salat. Yang pertama kali salatnya 50 kali. Ketemu dengan Nabi Musa, terlalu banyak Nabi Muhammad. Kalau 50 kali minta dikurangi, mator boleh. Menghadap lagi kepada Allah dikurangi 45. Disampaikan lagi masih berat. Menghadap lagi kepada Allah diturunkan lagi sampai terakhir 5. Yang 5 ini pahalanya sama dengan yang 50. Bagaimana seandainya kalian sekarang sholat 50 kali sehari semalam kuat? Nggak mungkin kuat. Tidak mungkin kuat. Ini menunjukkan bahwasanya sholat ini sangat penting karena langsung menghadap kepada Allah. Kalau sholatnya baik, insya Allah amal yang lain pun baik. Kalau sholatnya nggak beres, amal yang lain juga tidak beres. Saya tanya kamu, sholat itu kamu merasa kewajiban apa kebutuhan? Kewajiban apa kebutuhan?
yang merasa kebutuhan sudah agak tinggi tingkatannya. Awas enggak sholat ketika liburan ya, karena enggak ada bagian peribadatan di rumah enggak sholat. Tidak benar. Setelah Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj, langsung mengumpulkan menyampaikan bahwa beliau telah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oh, orang-orang di Mekah itu nggak percaya, mustahil, ditertawakan karena bilang padahal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya sangat jauh, nggak mungkin Muhammad sudah gila, karena dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya beberapa waktu, nggak mungkin dan nggak mungkin. Dites Muhammad, kalau memang Muhammad pergi ke Masjidil Aqsa, di situ ada apa-apa saja, diterangkan. Di sini ada ini, di sini ada ini, terus begitu. Ternyata mereka tetap nggak mendapatkan hidayah dari Allah, walaupun dijelaskan dan itu benar, mereka tetap tidak percaya. Yang percaya adalah Abu Bakar As-Siddiq, sehingga beliau dijuluki As-Siddiq. Paham tuh? Jangan tidur. Nah, jangan tidur. Salat ini punya ruh. Dalam tafsir Al-Manar jelaskan bahwa salat ini punya ruh. Sama dengan manusia, jasadnya punya ruh. Pondok ini punya ruh. Apa ruhnya? Keikhlasan, kesederhanaan. Apalagi Panjajiwa Pondok, keikhlasan, kesederhanaan, apalagi ukhuwah Islamiyah, kemudian keikhlasan, kesederhanaan, ukhuwah Islamiyah, berjiwa bebas. Sama juga dengan amal. Tanpa ikhlas sulit. Bahkan setan itu tidak akan bisa menggoda orang yang ikhlas. Barusan ketika qori membaca ayat di awal bacaannya, kok saya meragukan keikhlasan kamu. Masya Allah, nggak usah, baru buka, baru baca saja sudah seperti itu, nggak usah. Karena saya tangkap itu kurang ikhlas. Apa roh yang pertama? Yaitu bahwa kita harus ketika kita sholat harus merasa lemah, tidak punya kekuatan sama sekali. Allahu Akbar, kita serahkan kepada Allah. Yang pertama apa? Yang pertama, ruhus shalah. Kita merasa enggak punya kekuatan sama sekali. Kita ini enggak punya kekuatan sama sekali. Ketika kamu sholat, merasa tidak punya kekuatan sama sekali.
yang berkuasa hanya Allah. Dan yang ketiga, apa yang kita baca itu adalah harus dihayati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Yang pertama apa? Yang pertama harus merasa lemah, harus merasa lemah bahwa kita tidak punya kekuatan sama sekali. Ketika mengucap Allahu Akbar, mantapkan hati, serahkan semuanya kepada Allah. Kadang-kadang anak-anak saya lihat sini yang sholat, putra terutama, ketika sholat Allah, ada yang memperbaiki sarungnya. Ketika mau sholat rame, sejak besok nggak ada lagi. Masa saya mau jadi imam marah-marah sama kamu? Mau sholat rame. Kalau sudah mau sholat di sini, sudah iqamah, sudah nggak ada yang bicara, masuk ke sini nggak ada yang bicara. Saya terus terang marah dengan mau jadi imam, mau marah dengan anak kan ini kan bisa nggak usuh, masa ada yang boleh beli? Tolong ya, tolong. Yang putri, kalau mau sholat jangan pakai ukuran sajadah. Nah, ini yang putri. Jangan pakai ukuran sajadah. Jadi sajadahnya ditaruh di atas sajadah temannya. Yang jadi ukuran ini. Sawu sufufakum. Suddu al-khalal. Kenapa kok imam bilang suddu al-khalal? Ini tutup celah-celah. Suddu al-khalal. Ini tutup, ketemu ininya. Jangan ada jarak. Kenapa? Supaya setan tidak masuk. Jangan kayak banyak masjid-masjid di kampung, di depannya kosong, yang di belakang isi, di depannya kosong. Nggak boleh. Tidak boleh. Yang sholat Jumat di atas jangan rame. Masa sudah mau sholat Jumat di atas masih rame? Saya pernah jadi imam Jumat, di atas rame, mau marah malu sama masyarakat, itu sangat mengganggu. Jadi ketika mau sholat sudah nggak ada yang berbicara, Dengarkan, Isra Mi'raj ini yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Ittihad harus membawa arti. Artinya apa? Sholat kita setelah ini berubah. Yang sudah baik lebih, yang kurang baik jadi baik. Paham tuh? Saya tanya, apa saja ruh salat? Tadi Ustadz Dahil, ketua dari KMDI, menyampaikan catat. Nggak ada anak yang bawa buku ini. Oh, di luar yang ada. Mungkin untuk ke depan bagian koperasi menyediakan buku catatan kayak diary itu di luar Pondok Pesantren Darul Ittihad. Bisa dijual nanti. Ada buku tulisannya Pondok Pesantren Darul Ittihad, tebal, pakai cover yang bagus. Covernya kayak cover rapot, sehingga anak-anak setiap kumpul ada acara penting membawa buku itu
dan dicatat. Kalau dulu santri dulu yang Ustaz Umar Hasan, saya dulu baru-baru di sini tahun 97-an, anak-anak yang kumpul kayak gini bawa catatan semua. Malam ini nggak ada yang di dalam ini. Kan lucu. Tidak membawa. Sebagian yang membawa takut nggak dicatat. Yang ini nggak ada yang bawa ini. Coba saya tanya ini, rumus sholat yang saya sampaikan apa? Ayo, rumus sholat yang saya sampaikan nggak tahu. Yang pertama kita merasa lemah. Yang kedua merasa bahwanya Allah yang kuasa. Yang ketiga menghayati bacaan. Orang yang sholatnya khusyuk nikmat. Maka kata Rasulullah, arihna ya Bilal. Bilal itu tukang adhannya, muadzinnya. Suaranya bagus, arihna ya Bilal. Karena dengan sholat kita merasakan enak. Saya tanya, mana lebih enak perasaan kamu keluar dari masjid dan keluar dari pasar? Keluar. Yang bilang keluar dari pasar lebih enak berarti sholatnya belum beres. Yang bilang keluar dari pasar lebih enak ketimbang keluar dari masjid berarti sholatnya masih belum. Hadirin hadirat yang berbahagia, bahwa sholat ini kita lihat dari sisi sosiologi, dari sisi sosial dan sisi edukasi. Yang jelas, kalau dari sisi sosial, dari sosiologinya, kalau di kampung itu masyarakatnya suka sholat, selalu melaksanakan sholat, apalagi melaksanakan sholat jamaah, insya Allah kampung itu akan berkah. Sekali lagi, kalau sebuah kampung masyarakatnya selalu sholat dan sholat jamaah, insya Allah masyarakatnya aman, tentram, makmur. Terus terang, yang kita rasakan, kenapa kok di pondok pesantren ini aman, tentram, makmur? Pendidikan jalan, pembangunan jalan, semuanya jalan karena santrinya sholat 5 waktu dengan berjamaah. Kemarin lusa saya tanya pada bagian peribadatan putra, anak-anak kalau kerja malam itu kapan sholat? Kata saya, Ustaz, sholat apa anda? Sholat Ustaz. Kapan sholat? Kami jaga. Datang dari atas kami jaga, suruh sholat dulu. Pokoknya kamu jangan sampai tidak sholat. Jangan sampai tidak sholat. Jangan berani meninggalkan sholat. Kalau kamu berani meninggalkan sholat berarti imanmu masih belum. Paham tuh? Paham tuh? Bagaimana kalau sebuah kampung masyarakatnya suka sholat dan sholat jamaah? Akan makmur. Orang yang selalu sholat, dengarkan, orang yang selalu
selalu sholat dan sholatnya benar, dia akan tenang, rizkinya berkah, ilmunya bermanfaat. Banyak orang cari duit kemana-mana, tapi duitnya tidak berkah, habis, tidak bermanfaat, tidak dirasakan uangnya itu, rizkinya itu. Mungkin karena dia tidak sholat. Sholat dari sisi edukatif, apakah sholat itu mendidik? Di luar bilang iya, apa? Contohnya apa? Di luar bilang, saya tanya, apakah sholat itu mendidik kita? Iya. Berilah contohnya. Hah? Menjaga waktu. Apa kan? Sudah macam-macam jawabannya, saya jelaskan satu persatu. Bahwa salat itu mendidik kita suci lahir batin. Karena orang yang mau salat harus berwudu, harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Dua tahun yang lalu, ketika muncul corona, ada prokes, apa katanya? Protokol kesehatan. Di antaranya adalah harus cuci tangan. Kalau orang mukmin, orang beriman sudah cuci tangan, basuh muka sudah setiap saat. Ya benar. Jadi orang yang sholat akan menjadi dirinya suci lahir dan batin, fisiknya sehat, batinnya juga sehat. Suci lahir, suci lahir batin. Beda dengan orang yang enggak sholat. Kemudian yang kedua, sholat ini mendidik kita berdisiplin. Orang yang sholat insya Allah dia disiplin, karena terikat dengan waktu. Kalau sudah zuhur berangkat ke masjid, asar baru istirahat karena di masjid sudah bunyi qiraat, bangun. Setelah sholat asar ada yang olahraga, ada yang mandi, bunyi qiraat, berangkat lagi ke masjid. Maka orang yang sholat insya Allah dia jadi orang yang disiplin. Kenapa kau sholat subuh itu dua rakaat? Kenapa kau bukan 4 rakaat? Karena ngantuk. Karena ngantuk, karena dingin, karena berat. Yang ketiga, sholat itu mendidik kita menjadi orang cerdas. Kenapa?
Kenapa? Karena dalam sholat itu kita membaca bacaan-bacaan sholat. Otak kita jalan. Saya pernah bilang ke anak-anak baru, jangan bicara sendiri. Sholat itu mendidik kita cerdas. Karena kita harus ingat bacaan-bacaannya. Kepada anak baru saya bilang, anak yang nggak bisa bahasa Arab tidak akan masuk surga. Karena dia sholat berarti bisa bahasa Arab. Saya pernah bilang, anak yang tidak tahu matematika tidak masuk surga. Masuk Ustaz, masa? Betul? Betul? Kalau kamu sholat isya 7 rakaat, berarti nggak tahu matematika. Kalau sholat subuh 5 rakaat tidak tahu matematika. Jadi sholat itu luar biasa yang mendidik kita menjadi orang cerdas. Karena kita harus hafal bacaan. Di dalam sholat itu ada akliyah, ada al-umur al-akliyah, bacaan, kerja otak, kerja fisik. Karena kita bergerak. Kemudian yang ketiga adalah khuluq. Karena kita harus ingat kepada Allah. Kok ngantuk ini? Kau datang mengemban amanat, membina kader pemimpin umat, iman, ilmu dan amal kau tanamkan menuju keridhaan Tuhan. FIFA al-ittihad, FIFA al-ittihad, panjang usia dan tetap abadi. FIFA al-ittihad, FIFA al-ittihad, menuju cita-cita suci. Kau tepungkan dalam sanubari, kau lebur dalam doa-doa suci. Tarbiyatul muallimin al-islamiyah, semoga akan tetap jaya. FIFA al-ittihad, FIFA al-ittihad, panjang usia dan tetap abadi. FIFA al-ittihad, FIFA al-ittihad, semoga akan tetap jaya. Satu kali tepuk tangan. Saya tes yang putri, di putri tidak ada pramuka, tapi saya tes tepuknya. Yang putra nggak ada yang bergerak. Putri, satu kali tepuk pramuka. Wah, bagus. Yang putra, dua kali tepuk pramuka. Wah, bagus, bagus. Yang keempat, saya nggak lama-lama. Banyak di antara kamu sudah ngantuk, sudah 9:30, besok masuk kelas. Sholat itu
mendidik orang senang keindahan. Saya tanya, apa yang dibangun paling bagus? Apa? Mas? Mana lebih bagus masjid dengan kamar? Jadi dengan sholat kita ini dididik dengan keindahan. Yang ada pakai lagu, nggak ada yang ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang orang mati. Tapi pakailah supaya orang seneng, karena adzan itu nida adalah panggilan sholat. Kemudian yang banyak yang bicara sendiri, nanti saya suruh berdiri menjawab pertanyaan saya. Ayo silakan yang bicara. Nggak apa-apa bicara sendiri, nanti saya suruh berdiri dia. Suruh maju ke depan. Tidak mau dipaksa. Sholat itu mendidik kita senang keindahan dan suka berusaha. Manusia ini harus berusaha. Kenapa harus berusaha? Karena kita punya kebutuhan. Kayak kamu punya ilmu, berusaha belajar. Orang tua kita butuh uang, butuh rezeki, berusaha untuk biaya anaknya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, sholat itu mendidik kita menjadi orang mulia, orang yang berakhlak. Kenapa? Coba ini apa? Ketika kita sujud, dai kita ini kan berharga, sujud ke tanah. Itu menunjukkan bahwa kita tawadu, menyerahkan kita kepada Allah. Berharga apa enggak? Tapi kenapa kok kamu tak sentuhkan ke tanah? Karena tadi enggak pada. Itulah. Kemudian kita berdoa. Sholat itu doa. As-sholatu ad-doa. Coba semua bacaan dalam sholat itu adalah doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi mengandung akhlak. Karena kita bersujud. Karena kita berdoa. Kalau kamu punya hajat, mintalah ketika kamu sujud. Ketika kamu sujud terakhir sudah minta apa saja, minta kepada Allah. Tapi kalau kamu jadi imam, jangan sujud lama-lama. Jadi imam Jumat di sini sujudnya lama, sampai orang kentok, sampai kentul nggak kuat. Jadi ketika sholat, terutama ketika sujud terakhir minta. Maka diantara tanda orang yang suka sujud ini, min asari sujud, simahum fi ujuhim min asari sujud.
Di antara tanda orang itu adalah bersujud. Yang membangun masjid di Putri itu, saya ininya, masya Allah katanya ininya. Jadi saya iri sama beliau. Saya terus terang, saya hanya orang bawa mobil gini, yang jago, nggak terlalu iri. Saya nggak iri, biasa, itu harta biasa. Tapi saya lebih kagum dengan orang yang ininya dainya sampai hitam karena bersujud. Insya Allah itu jaminan surga. Simahum fi ujuhihim min asari sujud. Kenapa kok orang sampai begini? Karena mereka sudah betul-betul melaksanakan sholat. Ketika dia sujud, betul-betul bersujud. Ketika dia ruku, betul-betul ruku. Ketika dia i'tidal, betul-betul i'tidal. Dia menghayati apa yang dia baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu kami dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah mendidik kita suci lahir batin. Yang kedua berdisiplin karena waktu itu sholat itu terikat dengan waktu. Yang ketiga mendidik kita cerdas. Yang keempat senang terhadap keindahan dan kita akan berusaha. Yang terakhir adalah menjadi kita orang yang berakhlak mulia. Kemudian sholat ada berapa? Yang pertama merasa lemah. Yang kedua merasa Allah yang kuasa. Kemudian yang ketiga menghayati bacaan-bacaan kita. Mungkin ini yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita, sampai di bawah tua. Apa yang kita dapatkan malam ini betul-betul melekat pada kita dan sudah menjadi darah daging kita. Artinya setelah ini sholat kita lebih baik. Yang selama ini kita kadang-kadang malas sholat, jangan malas. Nggak usah bagian peribadatan keliling, tapi sudah berangkat sendiri. Tapi saya lihat anak-anak karena sudah terbentuk karakternya, pulang dari sekolah, masuk kamar, ganti baju, ganti sarung, ganti pakaian, berangkat ke masjid. Nggak usah disuruh, karena sudah terbentuk. Kami lebih senang nggak usah bagian peribadatan yang marah-marah, yang ngontrol, yang memaksa anak, tapi mereka sudah jalan sendiri. Kayak kelas 6 nggak usah dimarahi, mereka sudah tersentuh hatinya, ingin datang ke masjid tanpa perintah. Itu yang ingin kami harapkan. Kalau untuk anak-anak kelas bawah perlu dipaksa, karena masih baru. Lama kelamaan mereka sudah jalan sendiri. Karena di antara orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah ketika hari kiamat, yaitu warajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masjid. Hatinya terikat dengan masjid. Kafana bihadza
nakhtatim liqa'ana bi qiraatit du'a. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma yassir lana, Allahumma yassir umurana wa umur walidayna wa umur ma'hadina wa umur asatidatina wa umur talamidina wa umur tilmidatina wa umur abaina wa umur ummahatina fa inna dasira kulla asirin alayka yasir bashir wa la tunafir yassir wa la tu'asir fa inna kulla asirin alayka yasir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. ربنا تقبل منا بهمة الفاتحة.